Halo guys, gimana nih kabarnya teman-teman semua yang lagi pada nonton? Semoga kabar kita selalu baik dan sehat selalu ya. Oke, so welcome to Bincang Alumni 2022. Kali ini tema yang akan kita ulas adalah Life After Campus, Keys to Begin the Great Journey. Dari judulnya aja ini udah menarik banget kan? Jadi stay tune sampai akhir untuk ngelihat acaranya secara keseluruhan karena kita juga udah ngundang seorang alumni yang super duper kece pada hari ini. Nah, pertama-tama kenalin dulu gue Darlin TI21 sebagai MC pada acara kita hari ini. Oke, langsung aja nih kita sapa dan kita kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Arik Rafif dari Teknik Industri 2017. Halo Kak Arik. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Pertama disclaimer dulu, tapi kalau super duper keren kayaknya salahnya dulu. Oke. Cari yang lain tadi. Oke. Gak apa, tapi kita tetap mau ulik sesuatu dari Kak Ari. Oke, boleh nih Kak kenalan diri sedikit dan menceritakan sedikit tentang diri kakak apa aja yang lagi dikerjain sekarang. Oke, nama gue Muhammad Arik Rafif. Biasanya kalau di kampus dipanggilnya Rafif. Dulu TI 17, lulus berarti baru tahun 2021 kemarin, jadi baru 1 tahun lebih lulus. Terus sekarang gue kerjanya di P&G, Procter & Gamble, di Product Supply Manager, jadi onsite di Karawang di operationsnya. Oke, thank you banget untuk perkenalannya. Nah, teman-teman tadi udah bisa lihat kesibukan Kak Rafif tadi ya yang lagi dikerjain sekarang. Nah, kita tanpa lama lagi, jadi timnya udah mempersiapkan beberapa pertanyaan nih Kak yang pengen kita tanyain kakak. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Kan kadang tuh orang suka bingung ya Kak, TUI itu arahnya kemana gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, posisi lulusan TUI di dunia kerja tuh gimana sih Kak? Lebih ke arah prospeknya setelah TUI berarti. Betul. Oke. Sebenarnya benar sih yang apa kata Darlin tadi. Gue masuk TUI juga karena gue pengen optionality gue terbuka. Jadi emang itu dalam tanda kutip TUI emang jurusan yang agak nggak jelas gitu ya, yang bisa ke mana-mana. Tapi jadi justru itu keuntungan buat orang-orang indecisive kayak kita mungkin dari teman-teman yang di sini juga, karena optionality yang kita punya tuh endless sih menurutku. Walaupun kalau ngelihat di industri sekarang jurusan apapun juga udah terbuka ya, yang penting qualified gitu. Cuman masuk TI UI itu benar-benar mempelajari semuanya, dari sisi finance-nya, dari sisi mathematics-nya, dari sisi statistics, ergonomics, kan kalian udah tahu ya pelajaran-pelajaran yang ada di situ. Jadi apa yang dibawa ke dunia kerja itu benar-benar beragam sih. Jadi mau kalian benar-benar turun ke manufacturing kayak gue, mau consulting, mau startup jadi kayak product manager kayak gitu-gitu, endless sih. Jadi tergantung orangnya aja. Dia nanti mau nargetinnya kemana, dia senangnya ngerjain apa, rezekinya kayak gimana. Oke, berarti balik lagi meskipun beragam, balik lagi orangnya ya kamu fokusnya di mana. Nah, nyambung sama pertanyaan yang tadi, kan prospek kerjanya tuh saking luas. Orang kan baik bilang masuk TI karena prospek kerjanya luas, terus bisa masuk di mana aja. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana cara mengetahui career path yang sesuai sama diri kita sendiri? Jawaban terjujur dari gue adalah trial and error sih. Jadi cobain semua matkul yang ada, iseng-iseng ngambil, kan nanti makin ke atas makin banyak pilihan matkul yang bisa diambil. Udah dikit yang wajib, cobain aja semuanya. Cobain ikut lomba berbagai macam, mau yang business case, mau yang keilmuan, mau yang bikin produk, mau yang jualan. Itu salah satu pengalaman yang bisa dicari itu, yang pasti yang di luar magang gitu. Nah, tapi kalau buat gue sendiri, gue benar-benar harus coba sih. Jadi karena gue dari sebelum lulus pun udah nyoba kerja di supply chain, terus habis itu pindah lagi ke startup, terus habis itu pindah lagi ke investment banking, terus habis itu baru sekarang di manufacturing gitu. Jadi harus cobain semuanya kalau buat gue, biar tahu mana sih kerjaan-kerjaan yang cocok gitu sama gue. Karena ilmunya didapat di TI, cuma beda aja pasti. Experience di dunia kerja tuh praktikal, hal-hal praktikal yang lo kerjain beneran sehari-hari tuh beda banget. Tapi yang penting lo udah nge-hoard semua ilmunya dulu, baru nanti
cari soft skill pengalamannya di luar-luar. Jadi, berarti kayak seiring berjalannya waktu cobain aja semuanya gitu ya. Itu caranya gue tapi ya. Jadi ada beberapa orang yang emang udah saklek pas masuk. Oke, gue udah tahu gue mau ngerjain apa. Ke depannya gue akan pilih matkul ini untuk mendukung gitu. Ada juga gitu. Cuman gue ngelihatnya sebagai apa ya, vitamin buat diri gue sendiri. Gue lebih baik untuk assess kondisi market dulu aja gitu. Kayak apa namanya, mungkin kalau buat gue nggak terlalu seneng pekerjaan yang apa namanya volatile banget, kayak misalnya tech industry kan dia naik turun gitu. Nah tapi kan ada juga orang yang seneng banget justru kayak gitu yang challenging buat dia. Jadi apa yang bisa di-provide di TIW adalah ilmunya, tapi kesenangannya itu ya balik lagi ke masing-masing orang. Oke, berarti kayak misalkan aku semester 3 nih, berarti seiring berjalan waktu cobain aja ya sih semuanya yang ada. Mumpung masih semester 3, sikat aja semuanya. Gitu. Oke, nah tapi dari pengalaman Kak, misalkan trial and error tadi kan coba-coba tuh. Nah sebenarnya di pandangan Kak sendiri tuh kayak apa perlu nggak untuk set goal dari awal kita mau kemana, atau let it flow aja ikutin opportunity yang datang ke diri kita di kedepannya? Menurut gue set goal itu perlu, tapi bukan spesifik detail harus kerja di kantor A gitu. Jadi set ilmu-ilmu apa aja yang mau dipelajarin, terus mau pengalamannya misalnya mau kerja di MNC atau di BUMN atau di mana, tapi kan itu nggak langsung nembak ke nama perusahaannya gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya lo langsung nembak nama perusahaannya terus lo gagal, amit-amit, jadinya down sendiri kan, kayak aduh gue berarti nggak mencapai target gitu. Padahal sebenarnya learning yang menuju ke sana juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya menetapkan goal itu lebih ke alasan kenapa lu mau masuk TUI in the first place sih. Jadi kayak kenapa sih emang apa yang mau diincar, apakah dari sisi generalisnya, apakah dari sisi apa namanya banyaknya pilihan yang mau diincar, apakah ada ilmu tertentu. Jadi lebih ke arah kenapa, apa yang bikin gue fulfilled gitu. Pekerjaan tipe apa yang bikin gue fulfilled gitu kan. Banyak, kayak ambil contoh misal data analyst, kan bisa aja itu di bank, bisa aja itu di startup, bisa aja itu di FMCG, bisa aja itu di mana gitu. Tapi kan intinya adalah data analyst yang nge-hoard data, terus ambil cari-cari info yang penting dari situ gitu, bikin model kayak gitu. Itu kan apa yang mau lu pelajarin, apa yang mau lu kerjain gitu kan. Tapi nggak serta-merta lu harus ketutup sama industrinya. Jadi menurut gue lebih ke don't worry about the industry, don't worry about the company. Karena insya Allah TUI itu is in good hands. Jadi kalau kerja juga akan insya Allah akan dilirik, karena ya UI basically gitu. Bukan sombong, bukan apa. Cuman alhamdulillah kenyataannya seperti itu gitu. Tapi ya makanya lebih ke arah apa yang mau dikerjain aja, dibanding harus set target spesifik perusahaan, spesifik industri. Oke, berarti set a goal tetap penting ya Kak, tapi mungkin gak usah terlalu ambisius terhadap satu perusahaan ini yang mau dimasukin. Nah, paling pertanyaan selanjutnya kita mau nanya nih Kak, kayak misalkan kan Kak di PNG ya tadi. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran pengalaman karir Kakak pertama kali saat memulainya itu kayak gimana? Specifically di PNG atau? Iya, specifically. Sebenarnya gue di PNG juga baru sih, baru 6 bulan. Jadi mungkin cerita background gue juga, gue termasuk orang-orang yang dulu soalnya set goal yang spesifik. Jadi dulu gue bener-bener ngincer consulting. Dari pertama masuk gue udah tau gue mau consulting. Jadi semua ilmu yang gue bangun dari TI, dari pertama masuk sampai lulus, itu ilmu consulting gitu. Makanya gue ikut lomba, gak pernah mau bisnis plan, gak pernah inti asal-asalan. Kok inti sih? Isaac asal-asalan. Ngerjainnya cuma 5 menit terus udah bubar gitu. Terus kayak Chronix, yang ideation gitu-gitu gue gak bisa mikir produk gitu. Nilai gue kalau yang ergo gitu sesuai yang bisa ditanya ke Bu Maya apa milik. Tapi gue selalu nguatin di consulting, makanya gue
coba masuk ke SI biar bisa machine learning, biar terus kalau di business case itu bikin deck, jadi gue lancar gitu, gue tahu gimana cara convey information in short period of time. Nah, terus ketika gue terjun ke consulting / investment banking itu, gue nggak suka gitu. Jadi karena ada satu dan lain hal yang bikin gue nggak cocok sama industrinya gitu. Dimana itu nggak sesuai sama ekspektasi yang gue harapkan. Bukan jam kerja, bukan pay grade, bukan environment orang-orangnya, cuman the nature of the industry aja gitu. Nah itu kan sesuatu yang kayak gue bilang tadi, lo nggak bakal tahu kalau lo nggak nyoba gitu. Kalau dari luar nggak akan ketahuan kalau misalnya lo nggak serak sama how the industry works gitu. Nah ketika gue tahu itu, akhirnya gue pivot gitu. Gue cari ilmu-ilmu lain yang sebenarnya udah gue emas di TI, terus gue bisa reapply di tempat lain. Tapi karena kotak banget sama consulting, gak banyak opsinya gitu. Jadi akhirnya gue nekat aja daftar manufacturing, yang dulu juga gue bilang gue gak pernah mau kerja di plant. Sekarang gue kerja di plant. Ya udah belajar dari nol lagi. Jadi dari pertama gue masuk di awal tahun ini, gue bener-bener gak tahu apa-apa. Gue cuma tahu cycle time, lead time, takt time, semua ajarannya Pak Yuri dan Pak Ayat. Ya kan, basic aja PBIC kayak gitu. Ya udah belajar dari nol lagi gimana caranya ngerawat mesin. Kayak gue nggak tahu bearing itu apa, itu kan pelajaran anak mesin banget ya. Dari gue nggak tahu bearing itu apa sampai gue yang ganti bearing sekarang di plant gitu. Jadi kadang kita juga set target, tapi kadang kita juga naif juga sih, kayak aku maunya industri ini, aku maunya ini dan segala macam. Tapi terus karena aku yakin ilmuku tuh udah cukup mumpuni gitu segala macam. Enggak juga. Pas masuk mulai lagi dari nol gitu. Tapi at least attitude-nya, terus resilience-nya itu udah kebangun di TUI gitu. Jadi gue pas pertama masuk tuh bener-bener mulai dari nol, dari gue nggak tahu apa-apa tentang manufacturing. Emang ada kurikulumnya juga di PNG buat newcomers, new hires gitu kan. Jadi kaget juga kalau misalnya tiba-tiba production line-nya mati gitu, terus jam 12 malam ditelepon suruh ke plan kayak gitu-gitu. Itu kaget juga, tapi itu bagian dari learning. Sama aja consulting juga akan seperti itu kan. Kerja sampai jam 2 sampai 3 misalnya gitu. Kayak startup juga nanti kalau misalnya dapat amit-amit bos yang demanding juga sama-sama aja. Jadi maksudnya nature of work-nya itu sebenarnya kalau TUI sih resiliensinya buat di tiap industri akan sama aja. Cuman yang penting adalah apakah lo mau belajar ketika lo masuk gitu. Jadi lebih ke be an open book aja ketika masuk ke company, karena beneran you know nothing gitu. Jadi ilmu-ilmu yang dibawa oke nggak apa-apa, tapi be an open book aja ketika start karir. Mungkin kalau yang aku dapat dari pengalaman karir kakak ini, kayak jangan pernah tutup kesempatan buat maksudnya bidang ranah pekerjaan lain ya kak. Misalkan kita udah tadi kak bilang udah pengen consulting. Nah tapi at the end pasti kan ada aja tawaran, dan itu mungkin akan mengubah ketertarikan kita sendiri. Nah paling tadi aku sempat singgung sedikit. Tadi kan kakak bilang misalkan bukan sombong atau gimana, tapi kayak kakak bilang karena lulusan UI pasti jadi bisa dilihat lah gitu. Nah aku mau nanya nih kak, menurut kakak sendiri how to compete with other graduate dari jurusan dan universitas lain, dan apa yang bisa kita unggulkan gitu misalkan di depan recruiter nanti di dunia pekerjaan, dan intinya sih apa yang jadi kelebihan kita lah gitu nanti pas terjun ke dunia kerja. Satu hal yang selalu di bring up sama recruiter itu adalah pengalaman kita pertama dalam leading, mimpin tim gitu. Terus kedua keadaan-keadaan di mana resource mepet, tapi kita tetap harus perform. Terus keadaan ketiga di mana ada konflik kepentingan, terus gimana cara manage-nya. Dan menurut gue 3 itu aja di India udah banyak banget ya. Gitu. Jadi emang nilai itu harus bagus. GPA itu diusahakan di atas 3,5 itu benar. Karena
that's the thing that gets you through the door in the first place gitu. Mau se-ideal-idealnya company ya mereka akan tetap melihat CV dan nyaring dulu kan sebelum semuanya di interview gitu. Nah jadi GPA, IPK iya harus bagus, tapi itu benar-benar pintu pertama doang. Ketika diwawancara, at least di pengalaman gue udah pernah di Niji, udah pernah di Sanofi, udah pernah wawancara juga di startup namanya Cargo, udah pernah tapi kalau BCG lebih bisnis sih, tapi ditanya juga pengalamannya itu semuanya soft skill. Jadi kayak gimana caranya lu pernah punya pengalaman bikin suatu acara nggak, bikin suatu project yang berdampak ke banyak orang nggak, konteksnya apa, actionnya apa, resultnya apa. Jadi apa yang terbantukan dengan project lo yang keadaan sebelumnya itu biasa aja, terus habis itu bisa jadi bagus gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu banyak banget ditanyain. Jadi soft skill itu ternyata benar seperti itu, karena gue awalnya juga ngira ya udah IPK, tapi di kerja kalau lu pinter belum tentu lu bisa manage. Jadi gimana caranya bisa bersaing, nilai bagus satu udah pasti, yang kedua lomba, kasih tahu lu ngapain aja di lombanya, yang ketiga organisasi dulu ngapain aja. Jadi semuanya pakai konteksnya apa, actionnya apa, resultnya apa. Kalau semuanya hijau, bisa ngasih improvement dari kondisi sebelumnya, there's a good chance you may advance to the next round. Nah, berarti beberapa hal tadi itu pastinya sangat penting sih buat teman-teman yang nonton, karena pastikan untuk mungkin misalkan kayak aku masih semester 3, tapi itu berguna banget sih, kayak misalkan tadi harus tetap maintain IPK kan, meskipun banyak organisasi yang kita ikutin, tapi tetap harus akademik nomor 1. Nah Kak, mungkin kita mau masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, kayak misalkan nih aku semester 3 nih. Nah, aku mau nanya nih, misalkan ke kakak yang udah kerja, kayak ada nggak yang kayak things I wish I knew gitu setelah masuk ke dunia kerja dan setelah lulus gitu? Specifically buat gue harusnya belajar kalkulus dan alien lebih rajin. Jadi itu jangan dianggap enteng teman-teman semuanya. Walaupun tahun-tahun pertama masih gura-gura makrab dan danusan, diingat kalkulusnya dan alimnya karena itu sangat membantu ke depannya. Jadi apa ya, pinter sebenarnya salah satu keuntungan set goal itu tadi, apa aja expertise yang mau dipelajari di TI walaupun tetap terbuka sama opsi-opsi karir, itu keuntungannya itu. Jadi lu bisa fokus ke matkul mana aja gitu. Yang gue maksud di sini skill adalah yang bisa di-applicable di semua industri gitu. Kayak contohnya gue tadi kan statistics gitu. Teman-teman yang lain ada yang project management, teman-teman yang lain lagi ada yang product development gitu. Product development kan bisa digital, bisa fisik gitu. Jadi maksudnya itu ilmunya kan sama tapi nah jadi lebih ke apa ya, kalau lu udah tahu apa yang mau lu pelajarin, fokus di situ gitu. Karena kayak contohnya gue mau jadi data scientist, jago machine learning, AI segala macam, tapi nggak ngerti kalkulus dan alin, itu pilihan yang bodoh sih gitu. Karena machine learning itu alin gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa mulai dari atas. Oke, aku mau machine learning, tapi turunin gitu. Dari situ, oke, kalau aku mau machine learning, aku harus bisa apa ya? Oh, aku harus bisa vektor. Oh, kalau misalnya vektor, aku belajar dia kayak di alin. Oh, udah serius di alin, jangan bolos gitu. Jadi itu salah satu hal, itu hal paling pertama banget yang kalau misalnya gue tahu itu, gue akan ulang. Terus yang kedua, lebih banyak nyoba aja sih. Karena even gue yang udah nyoba beberapa industri ini rasanya masih kurang. Jadi nggak harus dari intern, nggak harus dari kontrak atau full time, dari lomba aja sih. Karena gue kekotak banget kan sama bisnis waktu itu. Jadi keep yourself open to many options tuh juga berlaku, nggak cuma di industri tapi di kerjaan juga. Tapi mostly nggak banyak sih alhamdulillah hal yang gue regret, karena kuliah tuh emang harus dijalanin aja. Nanti akan ketemu sendiri jalurnya insya Allah gitu. Kayak teman-teman gue juga banyak yang dulu
imo nggak tahu mau kuliah mau kerja di mana, industri apa. Sekarang juga udah ada gitu. Jadi usahakan jangan pernah ngelihat ke belakang terus nyesel. Maksud gue usahakan adalah ya udah berarti itu yang mau rezekinya, itu yang mau jalannya. Tapi yang pasti kalau punya target kayak gue tadi bilang, diatur dari awal turunannya apa, terus be serious in that. Berarti emang kalau misalkan semester sekarang gitu tuh kayak harus tetap fokus, kayak misalkan tadi kalkulus dan alim itu kan kadang kayaknya banyak banget teman aku juga yang kadang menyepelekan hal-hal seperti itu kan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang dengar bisa di take note nih bahwa pelajaran-pelajaran seperti itu akan berguna juga di pilihan karir kita sih ke depannya. Nah, tadi pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari kami nih Kak. Gimana teman-teman yang udah nonton pasti tertarik banget sama semua pengalaman tadi udah diceritain sama Kak Rafif sendiri. Nah, kita udah berada di penghujung acara kali ini dan aku mau terima kasih dulu kepada Kak Rafif yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman di Bincang Alumni 2022 tahun ini. Nah, mungkin aku mau kasih kesempatan untuk Kak Rafif sendiri untuk kasih mungkin closing statement atau mungkin pesan-pesan kepada yang belum lulus nantinya, yang baru menempuh semester 1, maba bahkan atau juga yang mungkin mendekati lulus. Nah, bisa tuh Kak kasih pesan ke mereka. Walaupun semua yang tadi kita omongin kayak fokusnya ke karir apa segala macam itu kan emang mungkin nanti karir mau yang bisnis itu kan salah satu cara melanjutkan hidup kita, itu stability-nya kita. Cuma kuliah itu dinikmatin guys, semua sekali. Jadi sering banget gue ngumpul sama teman-teman kayak selalu cerita, kita dulu apa sih pusing danus, apa coba pusing danus gitu. Sekarang udah gak ada apa-apanya kayak gitu. Jadi 4 tahun ini emang aku tahu beberapa orang ada yang santai banget, beberapa orang ada yang ambis banget. Cuma yang pesan gue adalah ini 4 tahun gak akan keulang. Jadi gimana caranya terserah kalian untuk manfaatin waktu di 4 tahun ini gitu. Apakah mau dengan berteman, networking, apakah mau dengan belajar serius gitu. Cuma ya masing-masing nanti jadi tahu outcome-nya aja. Nanti kalau misalnya makin sering main kayak gimana, makin sering belajar kayak gimana gitu. Tetap fokus ke akademik, tetap fokus ke end goal. Cuma have fun gitu. Jadi jangan lupa untuk jadi anak kuliah. Jangan kejar korporat terus. Oke, thank you banget Kak Rafif. Bisa dicatat nih teman-teman yang nonton bahwa kuliah itu bukan sekedar kuliah, tapi juga ada aktivitas lain yang perlu dilakukan ya. Bidding tetap boleh, tapi besoknya masuk kelas. Oke, bidding tetap boleh, tapi besoknya masuk kelas. Semoga hari ini kita semua yang nonton bisa belajar sesuatu dari pengalaman yang udah share sama Kak Rafif, dan nantinya tetap bisa menentukan career path kita dan journey kita di perkuliahan pasca kampus, di kehidupan pasca kampus. Nah, thank you banget Kak Rafif sekali lagi. Aku Darlin sebagai MC pamit undur diri dan sampai jumpa di Bincang Alumni tahun depan. Dadah.